Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hopefully we are well in the midst of the COVID-19 pandemic. My name is Muhammad Rafi Rizky Saputra. I am a student at the Mercu Buana University, Jakarta. For this occasion, I would like to share with you all about history and what things should be considered in the past. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dan memberitahukan hal apa saja sih yang bisa kita lakukan di tempat tersebut. Yes, this time, this class, I want to discuss the Candi Borobudur template. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hal apa aja sih yang bisa kita lakukan di Candi Borobudur. Borobudur template location in Magelang, Central Java. Borobudur template has a grounded long restoration period. The restore grounded. Borobudur template is one of the most valuable treasure in Indonesia and world. Jadi Candi Borobudur itu terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur mengalami masa penataan dan restorasi untuk mengembalikan keagungannya. Jadi Candi Borobudur ini merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia maupun dunia. According to a historical record, Candi Borobudur was built in 8th and 9th centuries in the 800 Masehi during the reign of the Zayalendra dynasty. Menurut catatan sejarah, Candi Borobudur itu dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 pada tahun 800 Masehi pada zaman pemerintahan dinasti Zayalendra. And then even though it was completed, there is not historical record that explain who the figure who built the Borobudur template was. The reason at the time Hinduism and Buddhism developed simultaneously on the island of Java. Jadi meskipun telah selesai dibangun, tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan siapa yang membangun Candi Borobudur ini. Pasalnya pada masa itu agama Hindu berkembang secara pesat di Jawa. And then the number of archaeologists suspect the construction of the Borobudur template has been removed to initially construction began by leveling the plain around the template and compacting the earth with stones to from a pyramid construction. The splendor of Borobudur has been lost for centuries because was buried under a layer of soil and volcanic dust, which the overgrown with trees and scrub to resemble a hill. It's not known the exact reason Borobudur was abounded by its habitat at the time. Historical theory leads to the
eruption of the Merapi and the conversion of people belief from Buddha to Islam. Jadi sejumlah arkeolog menduga pembangunan Candi Borobudur ini mengalami perombakan sebanyak 4 kali. Awalnya pembangunan dimulai dengan meratakan dataran sekitar candi dan sedikit memadatkan tanah dengan batu untuk membentuk struktur piramida. Kemegahan Borobudur sempat hilang berabad-abad lamanya karena terkubur di bawah barisan tanah dan debu abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi. Kemudian membentuk sebuah dataran tinggi yang menyerupai bukit. Tidak diketahui alasan tepat dari Borobudur ini ditinggalkan penduduknya saat itu. Teori sejarah mengatakan pada erupsi Gunung Merapi dan beralihnya penduduk Buddha ke Islam. Dan pada sejarah Candi Borobudur ini, renovasinya menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang besar juga untuk penataan kembali. Dan Candi Borobudur ini dinobatkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Then, what a functional of the Borobudur Temple? Lalu, apa sih fungsi dari Candi Borobudur ini? Apart from being tourist spot, Borobudur Temple now function of the place pilgrimage for the Buddha worldwide to get mankind to live worldly desires toward enlightenment and wisdom according to Buddha teaching. And selain itu, sebagai tempat wisata, Candi Borobudur juga memiliki fungsi sebagai tempat ziarah para umat Buddha sedunia untuk menuntun umat manusia meninggalkan hawa nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran Buddha. What we can do when visiting Borobudur Temple is traveling with family, adding insight into the history that was happen in Indonesia. Jadi hal yang bisa kita lakukan saat berkunjung ke Borobudur itu bersama keluarga sebagai menambah wawasan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. And things that we can do there, like holding a competition, doing an action that violate the rules, climbing walls or stupa of Borobudur Temple. Jadi hal yang tidak bisa kita lakukan saat berkunjung ke Candi Borobudur yaitu melakukan seperti perlombaan, melakukan tindakan yang tidak baik, melanggar peraturan, memanjat dinding atau stupa dari Candi Borobudur tersebut. Then, just a suggestion, when we want to visit Borobudur, do the following things, namely use a tour guide, visit a group, keep the clean displays, and the right time to visit from 8 PM to 3 PM. Lalu saran saya ketika ingin berkunjung ke Candi Borobudur,
lakukan beberapa hal berikut, yaitu menggunakan pemandu wisata, berkunjung secara berkelompok atau orang banyak, lalu menjaga kebersihan dari Candi Borobudur tersebut. Lakukan kunjungan ke Borobudur dari pukul 8 pagi sampai 3 sore karena itu merupakan waktu yang aman ketika berkunjung ke Borobudur. And then the reason why I chose the Borobudur template as a place to must the visit when on a vacation, namely Borobudur template is the World Heritage Place, has many historical story, and currently has a very beautiful view. Lalu alasan saya mengapa memilih Candi Borobudur sebagai tempat yang harus kita kunjungi ketika berlibur, yaitu Candi Borobudur merupakan tempat warisan dunia yang ada di Indonesia, memiliki banyak cerita sejarah mulai dari 800 sebelum Masehi dan pastinya memiliki pemandangan yang sangat indah. So much for my video about the Borobudur template. If something goes wrong, I apologize. I see you in another occasion. Mungkin ini saja video saya tentang Candi Borobudur. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Bye.